Pasca putusan pengadilan Tipikor Padang terhadap 7 terdakwa dalam kasus korupsi pembangunan gedung RSUD Pasaman Barat dibacakan Majelis Hakim 20 Juni kemarin. Jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Pasaman Barat memastikan akan banding atas putusan tersebut. Karena hukuman pidana yang dijatuhkan kepada 7 terdakwa dinilai terlalu rendah. Sebelumnya 7 terdakwa tersebut dituntut bervariasi, yakni 6 hingga 8 tahun kurungan penjara ditambah denda dengan uang pengganti. Namun putusan pengadilan 7 terdakwa tersebut divonis paling lama 4 tahun dan paling rendah 2 tahun kurungan penjara. Kajari Kabupaten Pasaman Barat M. Yusuf Putra mengatakan, upaya banding karena adanya perbedaan pada dakwaan pasal yang terbukti. Dan nilai kerugian keuangan negara yang terbukti. Perbedaan lamanya masa pidana penjara, perbedaan besarnya denda dan pidana tambahan uang pengganti, serta perbedaan terkait barang bukti. Sebelumnya Kejaksaan mendakwa 7 terdakwa tersebut dengan pasal 2, pasal 3 dan dakwaan alternatif berkaitan dengan penerimaan suap. Namun hakim berpendapat lain. Minimnya masa kurungan dan pidana tambahan dan uang pengganti juga menjadi dasar tim kejaksaan untuk banding. Penyidikan sampai kemudian sudah putus, hari ini kita sudah mengambil sikap, kita akan menyatakan banding. Jadi sekali lagi kita akan menyatakan mengambil upaya hukum banding. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melakukan upaya hukum banding terhadap putusan 7 orang terdakwa. Jadi sebagaimana rekan-rekan media ketahui, ada 7 orang terdakwa gelombang 1 yang telah diputus di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang. Nah, 7 orang itu didakwa pasal 2, pasal 3 dan dakwaan alternatif berkaitan dengan penerimaan suap. Nah, penuntut umum dalam tuntutannya kita menuntut dia terhadap dakwaan berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Namun oleh majelis hakim berpendapat berbeda, dipandang bahwa terdakwa itu terbukti melanggar dakwaan pemberian dan penerimaan suap. Nah, di situ alasan kami banding. Di luar dari perbedaan itu kami juga banding terhadap ringannya, ya kan? Ringannya masa pidana yang kemudian dijatuhkan. Kami menuntut itu paling lama 8 tahun dan paling rendah 6 tahun. Sementara majelis hakim di 7 terdakwa itu dia memutus pidana penjara paling tinggi 4 tahun, paling rendah 2 tahun. Tentunya kita harapkan majelis hakim dan tentunya penuntut umum akan bekerja keras membuktikan dakwaan-dakwaan dan membuktikan fakta-fakta di persidangan sehingga tentunya putusannya jauh lebih baik lah. Mudah-mudahan kita berdoa aja, tolong dikawal dan dipantau terus persidangannya. Sementara itu proses hukum dan penuntutan terhadap 8 tersangka lainnya di gelombang 2 dan dalam waktu dekat akan memasuki agenda sidang vonis. Dari Kabupaten Pasaman, Syel Saputra, Padang TV.